syaka rajulun ilal Hasan al-Jalubah faqala lahu istaghfirillah wa syaka akharun ilaihi al-faqra faqala lahu istaghfirillah wa qala lahu akharun ud'allaha ayyarzuqani waladan faqala lahu istaghfirillah wa syaka lahu akharun jafafa bustanihi faqala lahu istaghfirillah faqulna lahu fi dzalika faqala ma qultu min 'indi syai'an innallaha ta'ala yaqul fi suratin Nuh. Ini ceritanya begini. Pada suatu ketika Bapak Ibu, ada seseorang curhat bercerita kepada Syekh Hasan Bisri, ya, Hasan Bisri. Jadi Hasan Bisri itu biografinya, beliau adalah salah satu tabi'in yang hidup di generasi ketiga, berarti Bu ya, Kanjeng Nabi. Kemudian setelah Kanjeng Nabi siapa? Sahabat. Nah ini generasi ketiga namanya tabi'in, ya. Di generasi ketiga hidup seorang ulama terkemuka, cendekiawan muslim namanya Hasan Bisri. Nah suatu ketika ada seseorang datang ke beliau Bapak Ibu, mengeluhkan permasalahannya. Dia sedang mengalami al-jadubah. Jadubah itu kalau saya lihat ke kamus barusan, artinya adalah kekeringan, kering kerontang. Jadi punya lahan, punya kebun, nah ini kering kerontang Bapak Ibu. Ya, ini kondisi kebunnya belum ada pohon, mau ditanami, ya. Kondisi tanahnya kering kerontang, secara tidak langsung dipastikan tumbuhan kira-kira tumbuh atau tidak Bapak Ibu. Tidak. Beda dengan kasusnya kekeringan. Nah, ini kering kerontang pisan, wah gersang lah Bu. Nggih. Faqala lahu, kemudian Hasan Bisri ya memberikan solusi, berkata kepadanya istaghfirillah. Apa jawabannya? Istighfar kepada Allah. Ya, satu orang cerita berkeluh kesah kepada Hasan Bisri terkait kondisi lahannya kering kerontang, maka jawaban solusi dari Hasan Bisri adalah beristighfarlah kepada Allah. Yang kedua, wasyaka akhurun ilaihil faqra. Ada juga orang datang kepada Hasan Bisri, punya masalah lagi nih orang, dan masalahnya ini beda. Apa yang sedang dirasakan oleh orang kedua? Nah permasalahannya adalah al-faqra. Faqra itu artinya kemiskinan. Datang ke Hasan Bisri orang kedua, Tuan, saya punya masalah. Masalahnya adalah ekonomi saya lagi susah, gak punya uang. Ngelamar kerja kemana-mana gak diterima. Nggak ada satupun yang memanggil, tidak ada satupun yang mengundang saya untuk interview, jadi nggak diterima. Nyari kerjaan nggak dapet, jualan bangkrut, ya, dompetnya kering terus. Nah ini orang yang kedua datang ke Hasan Bisri, keluhannya al-faqra. Al-faqra itu kefakiran, kemiskinan, serba nggak punya. Nah, datang ke beliau, jawabannya apa Bapak Ibu? Menarik lagi. Faqala lahu istaghfirillah. Istighfar kepada Allah. Wa qala lahu akhurun. Tiga orang nih. Yang orang ketiga datang juga, ada kasus lagi nih. Orang yang ketiga datang kepada Hasan Bisri berkeluh kesah sama. Apa keluhan orang yang ketiga? Ud'ullaha ayyarzuqani waladan. Nah ini kebetulan orang yang ketiga, saya punya masalah, sudah menikah, berpasangan dengan istri saya, namun beberapa masa saya belum dikaruniai seorang putra. Kemudian beliau berkata kepada Hasan Bisri, ud'ullaha ayyarzuqani waladan. Tolong Tuhan, ya Syekh, Pak Hasan gitu ya, kira-kira kalau di kita ya Bu ya, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Hasan Bisri, ya Syekh, tolong doakan kepada Allah
ayarzuqani waladan, semoga Allah memberikan karunia kepada saya seorang putra. Jawabannya sama, faqala lahu istaghfirillah. Jawaban Hasan Bisri apa? Meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, ada 4 orang nih ceritanya. Oke ya Bu ya. Wa syakalahu akharun jafafa bustanihi. Nah, kalau yang keempat datang ke Hasan Bisri, "Tuan, saya punya masalah. Punya ladang, punya lahan, udah ditanemin padi, udah ditanemin kurma, tapi kekeringan, airnya susah. Ya, untuk nyirami nggak ada air." Apa jawabannya Bapak Ibu? Sama, istaghfirillah. Faqala lahu istaghfirillah. Faqulna lahu fi dzalika. Kemudian orang yang 4 itu ya mempunyai asumsi, kenapa dari setiap permasalahan kok jawabannya sama gitu Bu. Faqulna lahu fi dzalika. Ya, kemudian semuanya berkata, "Lah kok saya punya lahan kering kerontang, jawabannya sama, istighfar. Saya punya hajat, semoga Allah memberikan karunia seorang putra, maka jawabannya istighfar. Saya punya keluhan, ya kesulitan ekonomi, jawabannya istighfar." Tapi lihat jawaban Syekh Hasan Bisri, jawabannya apa? Faqala, kemudian Hasan Bisri menjawab 4 orang yang tadi Bu. Kata Syekh Hasan Bisri, ini jawaban bukan dari saya pribadi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Hasan Bisri itu memberikan solusi kenapa harus istighfar. Itu informasinya dari Allah, tertera dalam surat Nuh Bapak Ibu, ayat 10 sampai ayat 12. Apa kata Allah? Nah, ini ayatnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Memohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan dari langit ya hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah ya lipat gandakan harta-harta kalian semua. Tuh. Kemudian Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh solihah. Kata siapa itu? Kata Allah. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan berikan surga. Kalau tekstual jannatin itu surga. Tapi kalau kita tafsirkan, ya itu bisa saja yang kita rasakan di muka bumi ini adalah kebahagiaan. Kemudian wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan ya sungai-sungai yang mengalir, yang penuh keberkahan dan menjadikan kehidupan yang lebih baik. Nah Bu, kalau kita melihat dari keterangan redaksi yang saya baca tadi, ternyata apapun masalahnya, salah satu di antara solusi adalah memperbanyak membaca istighfar.